Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzil jalalil mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal jama'atil jumu'ah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus merapatkan barisan, menggolongkan diri, memposisikan diri menjadi hamba-hamba yang terus ingin meraih ridha Allah. Karena ingin meraih ridha Allah, maka berbarislah dengan orang-orang yang ingin meraih ridha Allah. Artinya bahwa kalau kita ingin meraih ridha Allah, maka kuncinya sebagaimana apa yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan sebagai warisan pada dirimu wahai umatku dua hal penting yang jikalau engkau pegang teguh selamanya lang tadillu abadan, kamu tidak akan pernah tersesat dalam kondisi apapun. Di tengah resesi politik kah, resesi ekonomi kah, bahkan di tengah keadaan yang kemelut, yang bercarut marut kah, orang-orang yang berpegang teguh pada warisan Rasulullah, maka dinas lang tadillu abadan, selamanya tidak tergoncangkan, selamanya tidak tersesatkan. Tiada lain adalah kitabullah, kitab Allah wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yang dalam hal ini Al-Quran, bagi kita tentunya sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah atau muatan-muatan hadis yang menjadikan referensi bagi kehidupan kita di rumah, dimanapun dan dalam konteks apapun. Maka ini adalah warisan yang bukan hanya menyelamatkan kita dari resesi ekonomi dunia. Ini akan mampu menghantarkan kita menjadi orang yang sinkron dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi raihan hidup ini bukan hanya dunia, tembus sampai di alam akhirat kita menjadi orang yang mendapat bagian hasanah. Maka cuma ini Al-Quran dengan hadis. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kita ingin memahami Al-Quran,
maka jauh kita harus memahami tentang filsafat Al-Quran, tentang konten-konten apakah ayat ini adalah konten fikih, tasawufkah, atau muatan sejarahkah, atau muatan tafsirkah, dan lain sebagainya. Lain dengan hadis, kemasannya sudah diukur, diuji sesuai dengan kadar umatnya baginda Rasulullah. Hadis mengemas, menyajikan sesuatu yang sudah matang, hasil godogan tinggal kita membaca dan kita amalkan. Makanya kalau ada orang, Ustadz saya tidak perlu kias, saya tidak perlu yang lain, saya hanya perlu Al-Quran, saya tidak butuh madhab Imam Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya, saya hanya perlu Al-Quran dan hadis. Ini 180 derajat orang tidak mengerti. Saya tanya, dari mana Anda memahami Al-Quran? Dari hadis. Hadis mana yang Anda bawa, yang Anda baca? Bukhari dan Muslim. Anda mengatakan tidak perlu Imam Syafi'i. Bukankah Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i? Maka ini adalah sebuah kecelakaan. Ini kalau kita bicara orientasinya ke sana, kalau kita muatannya ke arah sana. Tapi tema hari ini adalah hidup bersama dengan Al-Quran. Ini bukan berarti Al-Quran dikantongi kemana-mana, dibawa kemana-mana. Bukan. Kalau hanyalah sebagai mushaf dibawa kemana-mana, tidak dibaca, tidak difahami, tidak dihayati, maka ketika kita membaca lembaran Al-Quran, baru halaman yang kedua, yang ketiga tertulis Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Kitab Al-Quran ini la raiba fihi, teramat sangat tidak diragukan lagi. Hudal Lil Muttaqin, isinya adalah memberikan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kan sudah jelas. Hudal Lil Muttaqin, petunjuk untuk apa? Tidak ada pertanyaan ini dalam konteks Al-Quran. Yang ada adalah petunjuk yang bagaimana, untuk orang seperti apa, tidak ada. Semua globalitas Al-Quran sudah teruji. Faktor ekonomi susah, Al-Quran memberikan solusi. Bahkan penyakit-penyakit fisik, dalam penafsiran Al-Quran, Al-Quran telah memberikan solusi. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Diturunkan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ada ayat pengobatan. Wa rahmatun lil mu'minil muttaqin, lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Mukjizat Rasulullah Al-Qur'an dulur tidak sama dengan mukjizatnya Nabi Musa, tidak sama dengan mukjizatnya Nabi Yusuf, tidak sama dengan mukjizat nabi lain. Tapi di dalam salah satu kitab ada sebuah penegasan, innal qur'ana mujtami'un ala kulli kutubillahil mi'ah. Al-Quran itu adalah merupakan risuman dari 100 jumlah kitab, 104 jumlah kitab Allah, yang 100 dalam kondisi mushaf, yang 4 adalah Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Semua tercover di dalam Al-Quran. Jadi innal qur'ana mujtami'atun, akumulasi risuman, patisari, peresan dari seluruh kitab-kitab Allah yang ada. Jadi kedahsyatan Injil dalam Al-Quran ada. Begitupun kitab-kitab yang lain. Bahkan mushaf yang 100, yang 30 yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebelum beliau menerima kitab, sebelum beliau menerima yang lain, yang sekian dibagikan kepada Nabi Ibrahim. Ini semua ada dalam Al-Quran. Hanya yang tidak ada Al-Fatihah dan ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Makanya Al-Fatihah dijadikanlah sebagai iftitahul Quran, karena di dalamnya dijelaskan innal fatihata mujtami'atun min ayatil Qur'ani kulliyah. Fatihah itu adalah merupakan rangkuman, risuman, patisarine seluruh isi Al-Quran.
Wa fi awalil Fatihati bismillahirrahmanirrahim wa innal basmalata mujtami'an min kulli ayatil Fatihah. Dan dirisum lagi lah dari Fatihah itu menjadi bismillahirrahmanirrahim. Dan semua itu tercover. Makanya orang yang makan tidak hafal doanya, bismillah, selesai. Orang yang mau bekerja berangkat tidak bisa doanya, bismillah, selesai. Maka kalau kita hidup berdampingan dengan Al-Quran, maka akhlaknya Al-Quran, mulutnya Al-Quran, background berfikirnya Al-Quran, tindakannya Al-Quran. Bukan mulut doang, bukan di kantong doang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bagaimanapun di dalamnya Al-Qur'an itu mengcover beraneka ragam penjelasan-penjelasan tentang jalan menuju hidayah. Orang ruwet ekonominya gampang, bekerja yang baik, tapi pulangkan hatinya kepada Allah. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa dalam hidupnya, dalam kondisi apapun, di rumah, di pasar, di sawah, di tempat kerja, di jalan, dimanapun, yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Aku akan turun, kata Allah, ku tolong mereka. Aku tidak perintahkan yang lain, aku berikan garansi, yaj'al lahu makhraja. Aku berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena hidup butuh sangu, maka Allah akan garansi rizkinya. Ini problem ekonomi. Jangan dipotong kompas, cari duit susah banget. Yang penting sikat. Kita ngomong halal, apes. Ya apes dulur. Kalau keyakinan kita bahwa dengan mencari rizki yang halal ini barokah, akan mudah, maka mudah. Tapi kalau keyakinan kita cari yang halal sulit banget, ruwet banget aturannya, mentok kemana-mana, maka artinya dia di dalam konten hatinya menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Maka disitulah letak keyakinannya, maka disitulah letak rezekinya. Katanya hidup bergandengan dengan Al-Quran. Jadi kalau tanggal muda duit banyak, biayaan gak jelas. Giliran tanggal tua duit tidak ada, sambatnya juga gak jelas. Wah, ini kan bukan bergandengan dengan Al-Quran, ini mengkhianati isi-isi Al-Quranil Karim. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali hikmahnya. Saya katakan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda, tidak sama dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yusuf. Tapi mohon maaf, bahwa kehebatan tongkatnya Nabi Musa, bahwa kehebatan cincinnya Nabi Yusuf, bahwa kehebatan mukjizatnya Nabi Isa, semua tercover dalam Al-Quran. Tinggal mampu nggak ilmu kita menjangkau, tinggal mampu nggak pemahaman kita menjangkau. Dan kalau kita paham secara ilmiah, mampu nggak kita mentirakatinya. Jadi seperti itu, luar biasa. Tapi secara zahir Al-Quran ini ilmiah. Secara zahir Al-Quran ini cara mendidik kita lewat mukjizatnya melalui media bacaan. Membacanya berpahala, orang yang membacanya akan mudah hatinya. Bahkan dijelaskan wa rahmatun lil mu'minin, membawa rahmat. Rahmat itu adalah rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Maka dengan rahmat Allah hati kita tenang. Maka dengan tenang ini semua akan mudah kita laksanakan. Dan dengan tenang ini semua hidup akan terkendali, terkontrol. Logika kita, akal kita pun akan tenang. Makanya kalau kita bicara rahmat tentang Al-Quran, ada rahmat yang secara lahir dapat kita rasakan. Innal baital ladzi yutla fi kitaballah, kata Imam Al-Ghazali, qad kathurat khairuhu wa kharajat minhu sayyi'atuh. Rumah yang istiqomah di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka Allah akan turunkan begitu banyak dan berlimpah kebaikan-kebaikan, kebaikan ekonomi, kebaikan seduluran.
Wa kharajat minhu sayyi'atuhu, keburukan-keburukan akan disingkirkan oleh Allah, dijauhkan, dikeluarkan oleh Allah. Ini secara fisik dapat kita rasakan. Makanya ono rumah dileboni iku kayak masjid. Indah, adem, ayam, tenang. Tapi ada rumah kok sumuk sama hati. Ini orangnya subuh nggak kenal, maghrib lihat bal-balan, isya sudah ngorok, duhur di warkop. Giliran orang tuanya mati panggil tahlil. Giliran orang tuanya meninggal undang jamaah. Jadi ngertinya kalau orang tuanya is dead, kalau orang tuanya kalau turunnya mati baru rumah ada Qur'annya. Ini kan berabe. Kata Allah situ ngerti Quran nunggu mati dulu, nunggu anaknya yang sekarat, nunggu orang tuanya meninggal, nunggu 3 hari 7 hari. Kalau enggak gitu tidak ada nuansa Al-Quran. Subhanallah. Jadi innal baital ladzi yutla fihi kitabullah qad kathurat khairuh, rumah yang di dalamnya senantiasa dibacakan Al-Quran. Qad kathurat, ada qad, sungguh, kathurat, baik, banyak, khairuhu, kebaikan-kebaikannya, dan oleh Allah akan dikeluarkan, disingkirkan keburukan-keburukannya. Itu secara logika kita bisa menerima. Bahkan rahmat bagi orang baca Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan batin. Ayat yang umum saja, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai umat manusia, wahai umat Islam, dengan engkau banyak mengingat Allah, dengan engkau banyak berzikir, dengan engkau banyak deres Quran, dengan engkau nuansakan hidup membaca Al-Quran, tatmainnul qulub, hatimu tenang. Orang kalau tenang dulur, ada tangga rame, kita tenang, nggak ikut emosi. Ada prahara sosial, kita tenang, tidak ikut emosi. Ekonomi lagi digoncang-gancing, lagi diuji oleh Allah, kita tenang. Dengan ketenangan ini kita mapan, kita sehat. Kan penyakit emah itu kan dari pikiran. Kalau kita pikirannya senantiasa galau, resah, gelisah, susah, lama-lama nggak doyan makan. Nggak doyan makan secara medis adalah mulai titik awal penyakit perut. Tapi kalau orang tenang, tahu oke, tempe oke, apapun oke, semua terasa nikmat karena didorong kenikmatannya ini oleh ketenangan hati, jiwa dan pikiran. Tapi kalau sudah hatinya luka, perasaan karena tidak mendapat bantuan, subsidi, istiqomah, ketenangan dari Allah, maka yang dirasakan mung sekedar rosonung ilat. Tidak enak. Kalau sudah tidak enak, yang kita lihat jadi penyakit, yang kita dengar jadi penyakit, yang kita rasakan jadi penyakit, yang mahal pun terkadang tidak terasa nikmat, lebih-lebih nyaman. Maka sumbernya di situ. Jadi nuansakan Al-Quran itu dalam tidur kita, dalam dahar kita, dalam istirahat kita, dalam keluarga kita. Bahkan kita berangkat kemana-mana, nuansakan. Bawa mobil nyupir, kalau durasi nyupir ini setengah jam atau 1 jam, nuansakan. Mungkin yang 10 menit adalah hiburan umum, yang sekian lebihnya adalah nuansakan yang disetel Al-Quran. Iya, yang disentel Yasin, mendengarnya aja pahala, mendengarnya aja mendapat rahmat. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan di dalam sebuah hadis qudsi ada penjelasan, laula kaunal qur'ani mahfudun fi sudurihim lahaqatid dunya lahalaqatid dunya wa man 'alaiha. Kata Allah, andai kata Al-Qur'an tidak tersimpan, tidak terjaga, ora kerekso fi sudurihim, pada hati umat manusia, nang dunya niki mung grumsuh atine wong dunya tok. Quran sudah nomor 18 dah. Walaupun baca Quran gak ada duit, ruwet. Itu kan keyakinannya. Maka kata Allah, la hakatid dunya la halaktud dunya wa man 'alaiha, maka aku hancurkan, aku lumat dunia ini dan waman, orang-orang 'alaiha yang ada di dalamnya. Makanya kalau boleh ngomong, pantas ora pantas dulur,
Kita orang-orang yang tidak pernah baca Quran itu punya hutang kepada jamaah yang istiqomah baca Quran di masjid. Nih kalau tidak ada santri yang senang Quran, kalau tidak bapak-bapak yang senang Quran, kalau tidak ada ibu-ibu yang senang khutmil Quran, kalau tidak orang tua-tua renta yang senang Al-Quran, sudah tidak ada Al-Quran di perumahan ini, di Surabaya ini, di Jawa Timur ini. Kata Allah, tinggal gua ulang. Dosa melulu. Dosa melulu. Giliran aja son horeg. Waduh. Ramenya luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini minimal menjadi nasihat untuk diri saya. Bila ini manfaat monggo sami sareng nuansakan di rumah Al-Quran, pikiran kita Al-Quran, lisan kita Al-Quran. Marah ada Al-Quran malu, kita melakukan kesalahan ada Al-Quran malu. Masa mari Jumatan, masa mari tahajud tadarusan, masa mari istiqomah tahajudan, di luar itu kok tidak nuansa tahajud, tidak nuansa Quran, tidak nuansa rahmat Allah, malu. Dan doa yang mustajabah itu bukan doa spontanitas, tapi doa yang istiqomah, yang kontinuitas, yang tidak pernah berhenti. Kata Allah, kalau kamu pengen doanya aku dengar, berdoalah, jangan pernah berhenti. Jangan giliran tanggal enak kamu tidak pernah datang kepadaku, giliran kamu tidak punya duit baru kamu merengek kepadaku. Maka kenallah Allah 24 jam. Mudah-mudahan Allah pun akan memberikan kita nilai terbaik 24 jam kali seumur hidup. Semoga Allah memberikan umur kita barokah, langkah kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita barokah, hidup kita barokah, barokah. Pasti titiknya husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim. Walhamdulillahi rabbil alamin.